Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 4, membahas program linear ya. Jadi untuk bab 4 ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya yang sudah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Itu masih akan digunakan dalam program linear, khususnya yang menggambar sistem persamaan linear dua variabel dalam diagram Cartesius. Itu akan masih kita gunakan. Jadi apa itu program linear? Program linear ini adalah metode penentuan nilai optimum. Jadi kita punya suatu persoalan. Dari persoalan ini akan dicari suatu nilai optimum. Contohnya gini. Pada suatu tim balap mobil, itu akan punya persoalan ban yang terus mengurang. Kapasitas ban yang akan terus mengurang. Dan dari kapasitas ban itu sendiri itu akan mempengaruhi performa dari waktu yang ditempuh dalam satu putaran. Jadi misal untuk satu putaran lintasan seperti ini, ketika dalam satu lap pertama mungkin ban itu akan masih mencekram dengan baik, tapi saat 10 lap misalnya, ini sangat sering terjadi di MotoGP misalnya, itu ketika pembalap sudah kehabisan ban dan mereka akan susah masuk tikungan dan waktu mereka akan lebih lambat dari pembalap yang lainnya. Dari persoalan itu akan dicari nilai optimum. Nilai optimum apa? Bisa menjadi nilai maksimum dan bisa jadi nilai minimum. Contoh nilai minimumnya ya seperti waktu ini. Kita mau waktu seminimal mungkin untuk mencapai satu lap, kita mau yang menjadi paling yang tercepat gitu kan. Tapi kalau nilai maksimum contohnya adalah ini, misal kalian punya suatu restoran ya. Amin. Jadi restoran itu akan punya bahan makanan. Bahan makanan ini kita mau buat supaya bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin kan. Padahal bahan makanan ini sangat terbatas. Mungkin ketika digunakan untuk masak soto itu akan habis lebih banyak misalnya kunir. Tapi kalau ketika dibuat masak sop akan lebih banyak habis apa kentang misalnya. Nah, pada persoalan nilai optimum di mana kita mau menilai maksimum, ini adalah contoh persoalan, salah satu persoalan yang akan kita gunakan. Jadi program linear ini dapat membantu kita menentukan dari persoalan yang kita hadapi, kira-kira bagaimana sih nilai optimum yang dapat kita ambil. Maka dari itu persyaratan utama dalam program linear ini adalah kita harus paham aljabar, terutama pada bagian operasi, sifat-sifat, dan lain-lain yang terkait dengan aljabar. Kemudian kita juga harus paham sistem persamaan linear dua variabel. Ini tidak hanya pada himpunan penyelesaiannya saja. Himpunan penyelesaian ini terkait dengan perpotongan dari dua persamaan linear. Jadi dua atau lebih persamaan linear akan membentuk sistem. Nah, himpunan penyelesaiannya itu merupakan perpotongan. Kalau dalam bentuk grafik itu merupakan perpotongan. Misalnya ada dua garis seperti ini, himpunan penyelesaiannya merupakan titik dari perpotongan itu. Tapi kalau di sistem pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan itu kan kita udah punya garis. Nah, pada garis ini itu tidak sampai pada garis ini saja. Misal kalau dalam persamaan garis ya, ini contohnya adalah x sama dengan negatif y, yang paling gampang seperti itu misalnya. Ini sumbu y dan ini sumbu x, dan yang sini adalah x sama dengan y. Dari dua garis ini itu nggak cuma sama dengan saja, ini ada pertidaksamaannya. Misal x kurang dari sama dengan y, itu tidak hanya pada daerah sini saja tapi juga mencakup. Untuk mungkin ambil yang lebih gampang lagi aja, ini ada sumbu y, ini ada sumbu x. Kita punya garis x sama dengan 6 misalnya. Tapi kalau pertidaksamaan untuk x lebih dari sama dengan 6 misalnya ya, berarti x-nya tuh nggak cuma 6, bisa 7. Jadi 7 boleh lebih dari sama dengan 6 gitu. 8 boleh lebih dari sama dengan 6. Daerah merupakan
bentuk grafiknya itu merupakan daerah ya gitu. Jadi kalau persamaan linear itu hanya berbentuk garis, sistem pertidaksamaan linear itu merupakan daerah karena mencakup pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini kan lebih dari sama dengan 6 untuk sembarang bilangan x. Kalau di sini adalah bilangan 6, garis ini x sama dengan 6, berarti x sama dengan 7, x sama dengan 8, 9, x sama dengan 1 juta, itu termasuk pada pertidaksamaan ini. Tapi kalau x sama dengan 6, ya hanya ketika x-nya sama dengan 6, berarti titik-titik yang berada pada x sama dengan 6. Yang membedakan apa? Y-nya. Jadi untuk x sama dengan 6 ini y-nya boleh sembarang. Misal y-nya sama dengan 1, ini 1, x-nya tetap 6. Y-nya negatif 1, x-nya tetap 6. Itu untuk persamaan. Tapi untuk pertidaksamaan tidak hanya garisnya saja, tapi pada daerah yang menjadi pertidaksamaan itu. Kemudian yang kedua adalah grafik SPLDV ya. Ini sudah saya contohkan beberapa grafik-grafiknya dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah fungsi untuk dua variabel, khususnya fungsi linear. Untuk fungsi linear ini contohnya misal f dari x dan y. Ini berarti domain itu adalah input, kalau bisa dibilang gitu ya, input. Domainnya itu x dan y, berarti ada x dan ada y. Misal x tambah y, gini aja udah contoh fungsi linear. Oke, sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk pertidaksamaan linear itu tentu saja memuat tanda-tanda pertidaksamaan. Bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, bisa lebih dari. Yang memuat variabelnya ini bisa lebih dari satu karena kita tidak membahas dua variabel dari sini. Di pertidaksamaan linear pada umumnya memuat variabel dengan pangkat tertinggi, tiap variabelnya itu adalah satu, jadi boleh 0. Misalnya pada x plus y ini sebenarnya ada variabel z, tapi variabel z-nya ini pangkatnya itu adalah 0. Di sini misalnya 2z pangkat 0, ini contohnya. Kemudian ada juga x kurang dari sama dengan 2, jadi boleh satu variabel karena ini masih pertidaksamaan linear biasa. Contoh lain adalah x plus y plus z plus a plus b plus c kurang dari s untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Kemudian yang sudah dipelajari pada bab 2 ada pertidaksamaan nilai mutlak, ini 2x plus 1 lebih dari 3, tapi khusus untuk x-nya lebih dari sama dengan negatif setengah. Kenapa? Kalau dimasukkan ke daerah x kurang dari negatif setengah, alias x-nya itu semua bilangan real, ini kan hanya lebih dari sama dengan negatif setengah. Kalau di sebelahnya jadi x kurang darinya. Kalau dimasukkan situ, itu sudah tidak membentuk suatu pertidaksamaan linear lagi. Atau bisa juga syaratnya diganti untuk x kurang dari tanpa lebih dari sama dengan, atau dengan kurang dari sama dengan juga boleh, kurang dari negatif setengah, itu juga tetap. Tapi kalau semuanya x untuk semua bilangan real, kayak ini kan yang lainnya tidak ada syarat untuk x-nya berapa. Tapi untuk yang pertidaksamaan nilai mutlak ini punya syarat, karena tidak semua bilangan x dapat membentuk pertidaksamaan linearnya. Dan untuk bukan contohnya, ini pangkat-pangkatnya diperhatikan. Kalau pangkatnya 2 ini sudah bukan pertidaksamaan linear. Untuk x sama dengan 7 ini merupakan persamaan linear. Sin x sama dengan y ini persamaan trigonometri. Untuk 2x plus 1 lebih dari 3 untuk semua bilangan real, ini baru juga tidak membentuk pertidaksamaan linear, karena emang untuk membentuk garis saja ini sudah tidak membentuk garis kalau untuk semua bilangan real. Kemudian untuk bentuk umum, jadi bentuk umum ini perlu diperhatikan, ini bukan merupakan rumus. Bentuk umum ini adalah bentuk-bentuk yang kita misalkan ya.
A1, A2, A3, A4 ini kita misalkan. Jadi sebenarnya merupakan bilangan kalau dalam bentuk aslinya. B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4 ini merupakan bilangan atau konstanta yang masuk anggota himpunan bilangan real. Sedangkan variabelnya hanya X dan Y. Ya, jadi A1, A, B, C ini sebenarnya hanya konstanta. Ini merupakan bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem itu terdiri atas beberapa tipe pertidaksamaan linear. Bisa kurang dari saja, kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dan nggak harus empat-empatnya muncul. Misalnya pertidaksamaan yang pertama sama pertidaksamaan ketiga saja yang muncul itu sudah membentuk suatu sistem pertidaksamaan. Terdiri atas beberapa, ini berarti boleh dua, boleh lebih, atau lebih dari dua, lebih enaknya bilangnya gitu. Untuk contoh sistem pertidaksamaan linearnya ini misal X plus Y lebih dari sama dengan 2, ini pertidaksamaan. X kurang dari Y, X kurang Y kurang dari negatif 2, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ini akan kita sering temukan khususnya untuk persoalan-persoalan program linear yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Misalnya X-nya ini kita misalkan dengan modal dan Y-nya ini merupakan produk. Kan ketika modalnya negatif itu tidak mungkin, dan ketika produknya negatif itu juga tidak mungkin, karena untuk mencapai nilai optimum, misal nilai optimumnya adalah hasil sebanyak mungkin dari penjualan, sedangkan modal kita itu untuk bahan bakunya itu pasti kita mengeluarkan uang lebih dari 0, dan untuk produk yang dihasilkan Y-nya ini itu juga akan menghasilkan lebih dari 0. Kalau enggak, tidak akan untung. Ini akan sering kita temukan, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau untuk contoh mungkin juga tidak dimasukkan. Oke. Contohnya seperti ini nggak masukkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita membahas tentang sistem pertidaksamaan linear, ini mirip-mirip dengan sistem persamaan linear. Kita akan menentukan suatu himpunan penyelesaian. Jika ini recall pada materi sebelumnya, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3 macam. Yang pertama, punya satu penyelesaian. Ini ketika grafiknya itu berpotongan, dan kalau dicari dengan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini dapat ditemukan satu penyelesaian untuk X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Dan ketika tidak ada penyelesaian, grafiknya adalah berbentuk sejajar seperti ini. Atau mungkin punya banyak penyelesaian, karena kalau dilihat ini sekilas berbeda, persamaan linearnya sekilas berbeda, tapi sebenarnya merupakan persamaan linear yang sama, hanya saja persamaan ini dikalikan 2 menjadi persamaan satunya. Dan grafiknya tentu saja sama, alias berhimpit. Ini contoh ketika banyak penyelesaian. Jadi titik-titik pada garis ini sudah merupakan himpunan penyelesaian. Nah, sistem pertidaksamaan linear ini lebih mirip ke himpunan penyelesaian yang bagian ketiga ini, akan tapi tentu lebih banyak. Kira-kira seperti apa? Nah, ini yang saya maksud dengan lebih mirip ke bagian ketiga ini, yang punya banyak penyelesaian. Karena kita nggak bisa langsung menentukan dengan operasi aljabar ya. Kita harus menggambar secara langsung untuk menentukan daerah-daerah penyelesaian. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu sudah termuat dalam pertidaksamaan itu sendiri. Jadi sudah nggak bisa disederhanakan lagi, dicari X dan Y-nya berapa, ya sudah termuat dalam pertidaksamaan itu. Dan kalau dalam bentuk sistem pertidaksamaan, yang artinya ada lebih dari satu pertidaksamaan, daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ini berupa irisan dari pertidaksamaan pada program linear ini. Contohnya pada gambar di sini, kita punya himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan yang ini itu pada daerah berwarna putih.
Contoh yang pertama, 5x kurangi 5y lebih dari negatif 25. Garisnya adalah garis yang ini. Atau mungkin kita gambarkan saja. Tapi nanti, dan untuk 5x plus 5y kurang dari 25, ini adalah contohnya garis yang ini. Jadi kebalik, tadi 5x min 5y itu garis yang ini. Dan untuk negatif 5x ditambah 5y itu pada garis yang ini. Dan yang terakhir, negatif 5x kurangi 5y itu kurang dari 25 itu pada garis yang ini. Makanya tidak seperti SPLDV yang penyelesaiannya dapat berupa suatu titik atau garis atau tidak ada. Penyelesaian pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan ini bisa membentuk suatu daerah penyelesaian dan akan lebih mudah dipahami jika digambar. Kalau dilihat huruf-hurufnya, angka-angkanya, matematikanya saja tidak bisa dipahami kira-kira daerah mana atau titik-titik apa saja yang jadi daerah penyelesaian, karena harus dicoba satu-satu, disubstitusi. Misal 0,0 apakah daerah penyelesaian, kan kita masukkan 0 ke sini, jadi 5 kali 0 kurangi 5 kali 0 lebih dari kurang dari 25, negatif 25, apakah benar? 0 lebih dari negatif 25, benar. Terus 0 kali 5 tambah 0 kali 5 kurang dari 25, apakah benar? Ya. Nah, itu harus disubstitusi satu persatu, itu kan tidak efektif. Makanya kita gambarkan, kalau sudah terlihat seperti ini, kita tahu koordinat titik mana saja yang bisa jadi daerah penyelesaian. Nah, untuk memahami daerah penyelesaian dengan lebih mudah, itu kalian harus paham sendiri tentang bagaimana cara menggambar suatu garis. Kalau pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang garis itu adalah jarak terdekat antara dua titik. Kenapa dua titik? Misal kita punya 3 titik. Kalau titiknya lurus bisa menjadi jarak terdekat, tapi kalau titiknya misal ada di sini, ini sudah bukan garis. Jadi titik itu adalah komponen paling penting pada suatu garis. Garis ini bisa kita misalkan dengan persamaan linear. Nah, persamaan linear ini yang membedakan antara suatu persamaan linear dengan persamaan linear yang lain, atau lebih mudahnya kalau kita punya diagram Cartesius seperti ini untuk Y dan untuk X. Misal ada garis seperti ini, kemudian ada garis seperti ini, ada garis lain seperti ini. Apa yang membedakan kira-kira? Kemiringan, ya. Jadi saya punya sudut misal gini, terhadap sumbu X. Dari ketiga garis ini yang membedakan tuh hanyalah kemiringan dari masing-masing garis. Contoh garis yang warna ungu ini, kalau dilihat dari kiri kanan ini naik, dan untuk garis pink dilihat dari kiri ke kanan turun. Untuk garis kuning turun juga tapi lebih curam. Maka dari itu didefinisikan suatu hal yang namanya gradien atau kemiringan garis. Ini biasanya disimbolkan dengan M. Gradien ini didefinisikan dengan, misal kita punya 2 titik, ada titik di sini sama titik di situ. Jadi koordinat titik yang pertama ini adalah x2, di sini apa? Bacanya y2. Terus titik yang di sini koordinatnya x1, y1. Jadi definisi dari gradien itu adalah, kalau bahasa kerennya itu adalah rise over run. Jadi naiknya ini dilihat dari titik paling kanan. Titik paling kanan yang mana? Ini x2, y2. Tapi koordinat y yang kita perhatikan untuk naiknya itu berarti y-nya apakah naik atau turun, ya kan? Makanya kita istilah keren kan rise, atau naiknya itu seberapa, y2 min y1. Jadi kalau positif itu kita katakan naik. Misalnya seperti ini.
dari kiri ke kanan ini kan naik, tapi kalau dilihat seperti ini juga, nah ini kan turun. Padahal misal ini adalah Y3, ini Y2, ini Y1 dengan jarak yang sama, ini misalnya sama. Yang membedakan apa? Negatifnya kan, tanda negatifnya. Sedangkan untuk X-nya ini kita punya X2 kurangi X1 atau run-nya. Run ini kita lihat dari kiri ke kanan juga. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu sudah tentu, makanya yang perlu sangat kita perhatikan tuh hanya naik atau turunnya saja, karena run itu dari kiri ke kanan, jadi selalu dari kiri ke kanan. Bawahnya ini adalah X2 negatif kurangi X1 nya. X2 ini adalah titik paling kanan, berarti titik yang paling ujung kanan dikurangi titik yang paling ujung kiri, makanya X2 kurangi X1 nya ini akan tetap seperti ini. Tetap seperti ini maksudnya untuk Y yang sama misal. Jadi pada dua garis ini yang membedakan kurang darinya atau negatifnya, maksud saya negatif ini menandakan bahwa garis itu akan turun, karena untuk X yang sama, misalnya ini X1, ini X2, nah ini kan X nya sama, tetapi yang membedakan Y nya gini, X1 kurangi X2 pada, saya ganti warna aja, pada kemiringan yang ini itu akan lebih akan sama dengan X1 kurangi X2 pada kemiringan satunya lagi, misal kemiringan yang ini sama kan. Yang bedakan hanya Y2 nya, ini Y3 nya maksud saya. Jadi Y3 nya ada di sini di atas, dan sedangkan satunya ada Y1 nya di sini di bawah. Kemiringan ini akan menandakan apakah variabel dari suatu persamaan linear dua variabel itu berbeda tanda atau tidak. Contohnya kita punya 5x dikurangi y sama dengan 6. Nah, ketika berbeda tanda maksudnya apa? Negatif dan positifnya. Untuk 5x ini kan positif, sedangkan negatif y ini negatif. Pada ruas yang sama ya, berbeda tanda pada ruas yang sama. Jadi kalau misal 5x sama dengan y ini dikatakan tidak berbeda tanda, itu salah. Yang dimaksud dengan berbeda tanda atau tidak itu pada ruas yang sama. Misal ini ruas kiri saja, di ruas kiri dari tanda sama dengan. Nah, kalau dilihat kan ini berbeda tanda. Kira-kira apakah ini grafiknya turun atau naik? Tentu saja ini grafiknya naik ya. Kenapa? Kalau misalnya kita operasikan, ini kita punya 5x kurangi y sama dengan 6. Ada beberapa yang masih belum bisa mengoperasikan aljabar. Untuk menyederhanakan, misalnya kita mau tambahkan y di kedua ruas, tujuannya untuk menghilangkan negatif y. Kita punya 5x, kenapa kok ditambah y? Karena kita harus menambahkan sesuatu yang sama tapi dalam bentuk positif, karena ini negatif kan, kalau saling mengurangi itu hasilnya 0. 6 tambah y, jadi yang ini akan hilang. 5x negatif y tambah y itu 0 sama dengan 6 plus y. Kemudian kita mau menghilangkan 6 pada ruas kanan, ini kita kurangi 6 di kedua ruas. Jadi misal kurangi 6 tambah 5x, ini kurangi 6 pada ruas kanan akan hilang menjadi y saja. Kemudian di sini kita pindahkan biar lebih enak dilihat, 5x min 6 sama dengan y. Ini akan membentuk definisi dari suatu garis atau bentuk umumnya ya. Jadi kita punya variabel y. Ini variabel y.
dari variabel y ini kita juga punya suatu konstanta y1 misal. Y1 ini kan diambil dari titik x1 lah. Kemudian ada variabel x dikurangi x1. Ini juga ini y1, salah tulis y1. Kemudian kita punya x1 di sini. X1. Kita kalikan m, atau kalau dijabarkan akan menjadi x kalikan m kurangi m x1. Jadi m ini merupakan suatu bilangan dan x1 nya ini juga suatu bilangan karena tadi ada titik x1, y1, dan untuk y min y1 nya tetap y min y1 misal. Nah, kalau kalian perhatikan pada 5x ini itu merupakan apanya? 5 ini merupakan apa? Dari sini 5. Yap. 5 ini merupakan gradien atau m-nya dari persamaan garis ini. Jadi kita rolling back lagi. Definisi gradien itu adalah titik paling ujung naiknya itu berapa, y2 min y1 nya itu berapa, dibagi x2 nya itu merupakan koordinat x pada titik paling ujung kanan dikurangi x1 titik pada sebelah kirinya. Ini merupakan definisi dari gradien, atau mungkin bisa digunakan bahasa keren rise per run. Jadi rise nya ini, naiknya ini y2 min y1 nya ini berapa, atau kalau turun kita berikan negatif kalau turun. Sedangkan run-nya ini x2 min x1 nya ini berapa. Mungkin contoh pada bilangan negatif ya. Ini negatif 5, ini negatif 1, ini ada negatif 1, ini ada negatif 2, dah gitu aja. Kemudian ada titik dari sini, saya kasih warna lain ke sini. Dari titik negatif 5, negatif 1 ke negatif 1, negatif 2. Nah, y2 nya dulu ya. Y2 nya itu adalah yang pertama paling ujung kanan, ini ada negatif 2. Lurusnya di sini ya. Y yang pertama itu negatif 2. Kemudian titik yang kedua, y nya atau y1 nya itu adalah negatif 1. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 1 berapa? Negatif 2 dikurangi negatif 1, berarti ditambah 1. Negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Gradiennya belum ya. Jadi yang kedua apa? X2 kurangi X1. X2 nya berapa di sini? Negatif 1 dikurangi negatif 5 dikurangi negatif, berarti ditambah negatif 1 ditambah 5, atau saya tuliskan aja yang di atas tadi adalah negatif 2 dikurangi negatif 1. Oke. Ini negatif 2. Terus titik yang kedua ini saya ganti warna aja. Negatif 1. Kemudian untuk yang X nya adalah negatif 1 pada titik yang ujung kanan. Negatif 1 dikurangi titik satunya lagi negatif 5, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Nah, kalau dilihat dari kiri ke kanan, karena kita selalu mengurangi dari kanan ke kiri, ya kan? Berarti yang kanan ini sudah pasti lebih besar dari yang kiri. Makanya X atau run-nya ini selalu positif. Yang membedakan hanya naik atau turunnya, atau rise-nya. Karena dari kanan ke kiri itu bisa aja naik, dari kanan ke kiri itu bisa aja turun. Sedangkan pada definisi ini kita kurangi dari kanan ke kiri. Titik paling kanan x2, y2 dikurangi titik paling kiri x1, y1. Jadi itu definisi gradien.
Kemudian untuk sembarang titik kita punya, saya gambar lagi di sini. Ada ini sumbu Y, ini sumbu X. Titik sembarang ya. Kita nggak tahu ini koordinatnya berapa. Kita misalkan X saja. Kita misalkan Y saja. Terus kita tahu misal di sini ada 1,3. X1 sama Y1-nya. Ini berarti X1, Y1 1,3. Kemudian ini X, Y. Jadi kita misalkan suatu variabelnya saja. Untuk sembarangan titik. Kan gradien dari suatu garis itu akan selalu sama karena kemiringan untuk titik yang melewati garis ya. Jadi kemiringan dari suatu garis pada titik-titik yang melewati garis itu akan selalu sama. Jadi untuk titik yang tidak kita ketahui tempatnya, kita misalkan X, Y untuk sembarang variabel X dan Y, itu akan sama kemiringannya dengan misal sini kita melewati 2,0 memotong di sumbu Y. Nah, kemiringan garis dari titik 1,3 di sini dengan titik di sini 0, ini 0, 0,2 itu akan sama dengan titik X, Y dengan titik 1,3. Dari pemisalan sembarang ini, pemisalan sembarang X dan Y untuk sembarang variabel ini, itu kita bisa membentuk suatu persamaan garis. Jadi awal mula persamaan garis itu adalah definisi gradien itu sendiri. Kita punya definisi gradien Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 atau rise, naik dari garisnya itu ada berapa dibagi run-nya dari kiri ke kanan. Itu run-nya berapa. Kemudian kita misalkan dengan sembarang variabel X dan Y. Berarti nilai X dan Y ini bisa sembarang untuk suatu titik yang sama. Misal di sini ini kan X1 sama Y1. Untuk yang kedua juga harus kita misalkan dengan X1 dan Y1. Enggak ya, ini jadi boleh sembarang titik. Misal X2, Y2 juga boleh. Ini hanya contoh saja. Yang tidak diboleh itu adalah kita misal punya ini Y1 di sebelah kiri dikurangi Y, tetapi di bawahnya itu kita tuliskan X dikurangi X1. Untuk ini berarti sembarang titik, atau mungkin cara bacanya itu bukan dari titik X, Y ke X1, Y1, bacanya bukan itu, tapi bacanya adalah dari titik X1, Y X, Y1 ke titik X1, Y. Makanya ini kita anggap titik yang sama, dan sebelah kanannya kita anggap titik yang sama. Koordinat titik. Nah, dari sini ini kita pindah ruaskan ya, atau kita kalikan di kedua ruas dengan X kurangi X1. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan X min X1 gitu. Di sebelah kanannya juga dikalikan X min X1. Supaya apa? X min X1 nya ini hilang, pembaginya ini hilang, karena A per A atau 2 per 2 atau 3 per 3 atau X min X1 per X min Y1 itu hasilnya 1. Ini bisa kita coret jadi Y min Y1 per 1. Ini kan udah gak ada pernya, akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, persamaan inilah yang akan sering kalian gunakan
dalam menentukan persamaan garis dari dua titik. Kalau di SMP mungkin sudah dipelajari. Jadi diketahui ada dua titik x1, y1 dan y2, x2, y2, dan ditanya persamaan garisnya seperti apa. Itu awalnya berasal dari definisi gradien. Definisi gradien ya. Definisi gradien untuk sembarang titik x1, y1 dan x2, y2, dan untuk sembarang titik x, y itu akan menghasilkan persamaan garis ini. Akan tetapi untuk x1 dan maksudnya x1, y1 dan x2, y2 ini sudah diketahui. Kalau belum diketahui tentu akan membingungkan, karena minimal ada dua titik yang diketahui supaya didapatkan persamaan garis. Atau lebih mudahnya seperti pada persamaan di bawahnya ini, karena sudah kita definisikan sebagai gradien ini, kita bisa ganti dengan huruf M saja. Kalau diketahui gradiennya dan diketahui satu titik x1, y1, jadi ada dua cara ya untuk menggambar suatu garis. Yang pertama itu apa? Diketahui dua titik. Ini kita pakai definisi gradien tetap. Terus yang kedua, diketahui satu titik dan gradien atau kemiringannya. Itu merupakan cara menggambar atau menentukan persamaan ya, belum menggambar. Jadi diketahui gambarnya, kita mau menuliskan persamaan linearnya, itu bisa dengan dua cara. Kalau diketahui kemiringannya, bisa langsung pakai cara yang kedua. Tapi biasanya belum diketahui kemiringannya, maka kita pakai cara yang pertama. Itu yang cara yang kedua ini biasanya soal cerita, di mana diketahui gradiennya berapa dan titik, salah satu titik yang dilewati oleh garis itu titik apa, x1, y1 berarti M. Ini adalah salah satu rumus yang dapat dibentuk. Tapi utamanya kita masih menggunakan definisi gradien, yaitu y2 min y1 dibagi x2 min x1, yang kita kembangkan menjadi untuk sembarang titik x, y dengan titik yang sama diketahui, misal x1, y1 atau x2, y2 juga sama aja. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini bisa, tapi M-nya ini kita substitusi dengan salah satu dari sini. Ini jadi fokusnya di sini aja. Nah, dari persamaan ini kita ubah dalam bentuk persamaan di bawahnya. Bisa juga kita bentuk dengan persamaan yang di bawahnya dengan mensubstitusikan M pada x y2 min y1 per x2 min x1. Jadi ini sedikit cerita tentang didapatkannya rumus persamaan garis jika diketahui dua titik atau diketahui satu titik dan gradien. Oke, langsung saja kita hajar soalnya. Misal kita punya gambar grafik dari pertidaksamaan linear di sini. Akan kita cari apa bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Sistem pertidaksamaan linearnya dalam bentuk x, y, gitu-gitu ya. Oke, kita perhatikan dulu titik-titik yang dilewati oleh garis. Ini kita tahu ada 1, 2 di sini. Kebetulan diketahui titik-titik yang memotong sumbu x dan sumbu y. Kita catat dulu ya. Untuk titik yang pertama, ini saya tuliskan dulu, 7/3, 0, titik yang ini, dengan titik negatif 7, 0,-7. Kemudian titik yang kedua, titik dari garis yang kedua, itu ada 4,0 sama 0,2 dan 0,2. Oke. Kita kembali ke definisi gradien untuk M-nya sama dengan
Y2 kurangi Y1, ini bisa sembarang titik X2, X1 juga bisa sembarang titik X1, Y1. Tapi kita perhatikan yang paling ujung kanan yang mana? Kalau di gambar ini tadi Y per 3,0 itu paling ujung kanan ya. Berarti untuk yang pertama kita punya, saya ganti mungkin warnanya dulu, 7 per 3 dikurangi Y1 nya ini berapa? Oh salah, Y nya yang ini ya, perlu kalian perhatikan ini X, Y biar tidak lupa. Y2 kurangi Y1 0 dikurangi Y1 nya berapa? Yang paling kiri ya, Y1 itu yang paling kiri. Di situ adalah negatif 7. Untuk X nya X2 kurangi X1 0. Nah ini kita dapatkan berapa? 7 per 3, atau bisa kita tuliskan 7 kali 3 per 7 sama dengan 3. Untuk yang kedua kita punya 4,0, ini berarti bisa kita tuliskan Y2 min Y1 nya, gradiennya itu adalah 0 kurangi 2 per berapa di situ? 0, 4 kurangi 0. X nya ini X, ini Y, X, Y. Oke. Y2 kurangi Y1 0 kurangi 2, X2 kurangi X1 4 kurangi 0 sama dengan berapa? Negatif 2 per 4 atau negatif 1 per 2. Ini kita sudah punya gradien dari masing-masing. Nah kemudian kita mau cari tahu persamaan garisnya dari definisi gradien lagi ya Mas. Oke, kita ganti salah satunya dengan ini, kita hapus dulu. Misal variabel X di sini dan Y. Oke. Ini boleh dibalik. Kenapa? Karena kalaupun dituliskan seperti ini, kita kalikan negatif Y min Y2 per yang bawah juga dibalik, X min X2 gini kurangi, ini kan negatif dibagi negatif atau dikali sama aja sih, ini kan negatifnya akan hilang. Nah makanya bisa dibalik seperti ini, asalkan perlu kalian perhatikan yang lurus ini berarti X, Y nya, dan sini titik yang lainnya adalah X2, Y2. Kalau berbeda tanda seperti ini, misal Y2 min Y tapi di bawahnya X min X2, X min X2, ini nggak boleh. Cara bacanya bukan X, Y sama X2, Y2 lagi, tapi X, Y2 dengan X2, Y. Oke, jadi boleh dibalik, tapi perhatikan. Dari sini ini kita udah punya gradiennya kan. Ini nggak boleh ditulis sama dengan langsung. Atau mungkin kita tuliskan aja ini M sama dengan, ini M sama dengan juga. Oke. Nah, di bawahnya kita punya M sama dengan, ini adalah X min berapa? X2 per X min, oh salah, Y min Y2 per Y min X min X2. Astagfirullah, X min X2, oke. Bisa Y2 dan X1, Y2 dan X2 atau X1 dengan Y1 ya. Boleh sembarang titik sebenarnya. Karena pada persamaan yang pada garis yang pertama tadi kita sudah tahu. Di sini gradiennya 3, kita tuliskan 3.
itu sama dengan berapa? Y min Y2. Y ini variabelnya. Y2 nya tadi berapa di sini? 0 per X min X2. X ini variabelnya, min X2. X2 nya tadi 7/3. Kemudian kita selesaikan persamaan ini dengan cara mengkalikan di kedua ruas, karena kita mau menghilangkan pembaginya ini, X min 7/3. Terus kita kalikan juga di sini X min 7/3. Titik aja. Nah, ini hasilnya 1. Coret 1. Kita dapat apa? Persamaan garis Y sama dengan X min 7/3 kalikan 3 ya. Atau bisa dituliskan Y sama dengan 3X min 7. Oke. Kita punya persamaan garisnya untuk garis yang biru ini ya. Ini titik biru. Oke, yang biru muda saya ganti hijau aja biar membedakan. Untuk yang kedua kita punya gradiennya negatif setengah. Ini kan tadi M nya sama dengan X untuk Y dulu ya. Y min, sekarang kita ganti Y1 aja. Karena tadi udah nyoba Y2 kan. Ini nggak ngaruh untuk yang kedua ini, karena kita bisa coba sembarang titik yang melewati garis. Kan tadi syaratnya ada 2. Kalau kita tahu gradiennya, kita bisa uji sembarang titik. Tapi kalau kita tidak tahu gradiennya, kita harus mencoba kedua titik. X min X1. X1, Y1 nya berapa di sini? X1, Y1 nya di sini X1 nya 0, Y1 nya 2. Oke, jadi untuk negatif setengah sama dengan Y min Y1 nya tadi 2, X nya tadi 0. Ini kita selesaikan sama dengan yang tadi. Kita kalikan X di kedua ruas untuk menghilangkan penyebut. Jadi kita kalikan X di sini. Ini dikali. Kecuali kalau kurangnya hilang, ini berarti dikurangi. Ini juga dikali. Jadinya kita dapat negatif 1/2 X sama dengan Y min 2. Ini untuk persamaan garis yang kedua. Atau kalau tidak mau pecahan seperti ini, kita kalikan dengan negatif 2. Karena ini dibagi 2, ada tanda negatifnya juga. Jadi apa? Dikalikan negatif 2. X sama dengan negatif 2Y min atau plus, karena negatif kali negatif sama dengan 4. Terus kita pindah ruaskan dengan menambahkan 2Y di kedua ruas supaya 2Y yang di sebelah kanan ini hilang. Jadi kita punya X plus 2Y sama dengan 4. Oke. Persamaan garisnya, baru persamaan garisnya ya. Itu yang kedua, ini tadi kita kumpulkan juga yang variabelnya sama mungkin. Kalau sudah paham mungkin saya lebih cepat saja. Ini 3X min Y sama dengan berapa? 7. Untuk persamaan garis yang kedua. Nah, di sini kan kita sudah tahu persamaan dari garisnya untuk garis yang warna hijau sama garis yang warna biru. Tapi kita belum tahu pertidaksamaan karena daerah penyelesaian ini itu berbentuk pertidaksamaan. Oke. Untuk mengetahui daerah pertidaksamaannya, misalkan untuk garis yang seperti ini kita tulis X sama dengan berapa? 6 misalnya.
Ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk garis X sama dengan 6, perhatikan ada dua sisi di garis itu, ada sisi kanan sini dan sisi kiri. Nah, yang membedakan itu kan kalau tadi contoh sebelumnya misal X lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 6, daerah yang mana? Tentu saja daerah di sebelah kanan X, karena semakin ke kanan semakin besar. Di sini kita memuat X sama dengan 7, X sama dengan 8, pokoknya X yang lebih dari sama dengan 6 itu pada daerah sebelah kanan X. Intinya apa? Kita uji salah satu titik. Misal kita punya titik di sini, ini 9 misal. Kita uji apakah 9 ini pada persamaan garis X sama dengan 6, 9 itu sama dengan 6. Nah, supaya ini benar karena yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian ya. Jadi kalau yang diarsir bukan merupakan daerah penyelesaian, kita harus membentuk tanda yang salah. Dan ketika yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian, kita membentuk tanda yang benar. Intinya kita harus konsisten tetap yang kita tentukan tadi. Di sini ada 9, X sama dengan 9. Apakah atau tanda apakah yang supaya menentukan bahwa 9 ini kedudukannya benar dengan 6? Apakah lebih dari 9 lebih dari 6? Benar? Salah ya. Tapi 9 kurang dari 6. Terus tanda sama dengan ini gimana, Pak? Misal kita punya titik di 6. Nah, 6 apakah kurang dari? Kan enggak. Tapi 6 sama dengan 6. Makanya tanda sama dengannya tetap kita gunakan. Tapi dilihat dulu, kalau yang diarsir misal ini tanda garisnya juga berwarna putih, itu tandanya sama dengan. Kalau tidak, biasanya putus-putus. Jadi misalnya di sini ada X sama dengan 5, kita nggak pakai lebih dari lagi sini, kita pakai yang kurang dari. Ini garisnya putus-putus, berarti garis X sama dengan 5 ini tidak memuat. Untuk pertidaksamaannya adalah X kurang dari 5. Contohnya seperti itu. Sama dengan